Oke, hari ini gue mau bikin video mengenai respon gue pribadi atas hal-hal yang sedang ramai di sosial media. Yang lebih tepatnya lagi adalah di Twitter atau di X. Yang sedang ramai hari ini adalah tentang Ridwan Kamil yang sedang di-track back oleh beberapa orang yang tidak menyukai kedatangannya ke Jakarta. Ya, track back ini adalah trackback mengenai cuitan-cuitan atau Twitter atau apa ya namanya disebutnya, postingan-postingan yang pernah dia buat di Twitter pada saat itu. Contoh gua akan kasih tahu adalah Ridwan Kamil bilang di 2010 atau 2011 bilang bahwasanya DPR itu singkatannya adalah Dewan Penipu Rakyat. Nah, sekarang kebetulan dia mau tidak mau minggu kemarin itu terkait dengan DPR dan orang-orang melihatnya seperti dukungan, sebuah dukungan kepada beliau itu sendiri. Menurut gua, secara pribadi memang gua tidak menyukai kedatangan beliau ke Jakarta. Jujur aja gua tidak menyukai atas hal tersebut. Tapi gua juga harus jujur secara objektif bahwasannya Ridwan Kamil itu adalah rakyat biasa di tahun 2010. Oke? Analoginya seperti ini, ketika lu sekarang tiba-tiba sedang kesal-kesalnya kepada DPR, terus lu nge-tweet DPR kontol, contoh hari ini ya, tiba-tiba 15 tahun ke depan lu gak tahu kenapa tiba-tiba ada di pemerintahan dan mau jadi gubernur, dan tiba-tiba gak tahu kenapa lu ada sangkut pautnya dengan DPR yang mana tidak memberikan respon baik terhadap nama pribadi lu sendiri sama yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Apakah lu expect dengan hal tersebut? Tentu aja gue harus bilang tidak ya, karena lu bahkan tidak tahu 15 tahun ke depan lu bakal nyagup gitu. Sekarang lu tidak menyukai DPR, bahkan lu nge-tweet DPR kontol, tiba-tiba 15 tahun ke depan lu di pemerintahan dan lu jadi gubernur. Dan kebetulan ada orang-orang yang tidak suka lu mau nyalon jadi gubernur dan men-track back hal-hal yang pernah lu lakukan gitu. Contoh ya tweet itu tadi atau postingan yang lu bilang tadi DPR itu kontol. Sekarang itu kenapa gue harus objektif bahwasanya memang Ridwan Kamil pada saat itu memang masih jadi warga biasa yang punya duit gitu. Warga biasa aja kayak kita sekarang memang lagi emosi sama DPR gitu. Nyata-nyatanya kita nggak pernah tahu 15 tahun ke depan kita bakal jadi apa. Setelah kita tahu ternyata 15 tahun ke depan kita bakal jadi gubernur gitu ya. Contoh, kebetulan aja nih kita kayak ngejilat ludah sendiri gitu. Sayangnya itu jadi menjelekan nama kita sendiri karena pada saat itu konteksnya sekarang kita tidak suka sama DPR dengan apa-apa yang DPR lakukan. Sayangnya 15 tahun ke depan kita nggak tahu nih apakah DPR akan bersangkut paut dengan kita gitu, apakah akan berkaitan dengan kita, apakah menguntungkan kita secara pribadi, yang mana sekarang kita tidak menyukai sama sekali yang namanya DPR itu sendiri. Sekarang kita baca DPR kontol. Sama halnya kayak si bajingan yang lewat tadi, RX King kontol. Siapa tahu 15 tahun ke depan ternyata kita jadi ketua umum dari komunitas RX King. Gimana coba? Ya itulah adalah sebuah contoh bagaimana kita merespon sesuatu di keadaan yang pada saat itu juga. Ketika lu kesel sama sesuatu, ada baiknya memang diam saja atau lebih memilih untuk memberikan postingan-postingan yang lain gitu yang lebih baik, karena sosial media ini sudah sangat luas. Bahkan tukang ojek yang ada di pangkalan aja sudah memegang yang namanya handphone atau gadget. Jadi semua orang bisa melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Makanya hal yang paling bagus untuk bisa kita bikin adalah dengan cara diam. Kalau tidak mau lu lakukan untuk hal tersebut, kalau tidak mau melakukan hal tersebut, bisa jadi adalah dengan cara memposting hal lain daripada apa yang sedang lu kesal. Oke?
apalagi bersangkut paut dengan pemerintahan. Karena kita nggak tahu 15 tahun ke depan, kayak Ridwan Kamil deh. Ridwan Kamil pada saat itu konteksnya sedang menjadi warga biasa. Ketika menjadi warga biasa, seperti kita, layaknya kita saja gitu, bahwa kita sedang kesal dengan DPR. Bedanya Ridwan Kamil saat itu mengekspresikan dirinya dengan cara DPR adalah dewan penipu rakyat dan memposting hal tersebut. Ya, jadi doain aja apakah kita akan jadi jauh lebih baik lagi setelah ini, karena apa-apa yang kita buat itu selalu berproses, selalu berprogres, selalu berpengalaman, selalu mengambil pelajaran-pelajaran baru untuk kedepannya kita bisa jadi jauh lebih baik. Contoh sekarang gue jualan makaroni seorang 2024 tanggal 28 Agustus. Siapa tahu 28 Agustus 2044 ke depan gue ngambil 20 tahun masa gue sudah jadi bos makaroni anjing, 100 outlet di mana-mana di seluruh Indonesia. Terus gue bilang bahwasanya apa ya, misal gue bilang brand makaroni lain itu bajingan gitu, contoh Da Vinci bajingan, gue nge-tweet hal tersebut sekarang, tiba-tiba nanti gue sudah jadi bos makaroni Oasis, gue di track back lagi tuh soal hal itu yang sedang gue kesalkan sekarang, karena makaroni Da Vinci rame banget bangsat. Nanti 20 tahun ke depan ada orang yang men-screenshot, ini orang pernah bilang saingannya sendiri itu bajingan makaroni Da Vinci. Ya udah gitu. Kalau lu kesal sama sesuatu, ada dua pilihan, lu akan memposting hal tersebut di Twitter kah, di Instagram kah, di Facebook kah, atau lu diam. Atau opsi yang ketiga adalah lu mengalihkan pikiran lu yang sedang kesal, yang sedang benci terhadap sesuatu dengan cara yaitu tadi mengalihkan isu yang ada di kepala lu. Misal sekarang gue lagi kesal sama DPR, terus daripada gue memposting hal-hal seperti itu yang tidak baik untuk diri gue sendiri di kemudian hari, ya udah, gue caranya adalah dengan mengambil isu lain seperti apa yang sedang gue kerjakan hari ini, yaitu adalah makaroni Oasis lagi bertumbuh anjing. Ya itu aja untuk hari ini, gue promosi, kita ketemu lagi di next episode video yang pernah atau akan gue bikin di kemudian hari. Ciao ciao.